ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, di video kita kali ini saya akan sharing mengenai mengenal drum elektrik. Jadi buat kalian yang baru belajar drum dan tertarik untuk membeli entah itu drum akustik atau drum elektrik, saya akan mengenalkan mengenai drum elektrik. Saya sendiri pakai drum elektrik itu baru saya beli drum ini Yamaha DTX 6 K3X itu sekitar bulan Januari 2021. Jadi baru sekitar 10 bulan saya punya ini, baru kemudian saya pelajari. Nah, walaupun saya sudah bermain drum akustik cukup lama, ngajar juga udah cukup lama, 15 tahun ngajar drum, tapi di dunia drum elektrik sebelumnya saya buta sama sekali. Saya cuma pernah nyoba-nyoba aja sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Tapi sistem kerjanya dari si drum elektrik itu saya sama sekali buta sampai di Januari 2021 ketika saya beli, baru saya baca, oh gitu, baru saya baca buku manualnya segala macam, baru saya mulai mengerti lah. Nah, saya akan sharing mengenai mengenal drum elektrik dari dasar banget, sehingga nanti kalian punya gambaran drum elektrik itu seperti apa sih. Kalau drum akustik kan kalian udah tahu, oh tinggal dipukul aja udah selesai gitu kan, gitu, ada drum terus ada simbalnya gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai drum elektrik itu apa. Oke, langsung aja kita akan lihat bagian-bagian drum saya ya. Nah, ini drum elektrik saya Yamaha DTX 6 K3X, tapi ini udah saya upgrade. Kalian lihat udah banyak simbal-simbalnya, terus tom-tomnya juga udah lebih banyak gitu. Nah, ini saya akan jelaskan bagian-bagiannya ya. Nah, ini semua ini nih yang putih-putih, yang hitam itu disebutnya dengan pad gitu. Oke. Tapi pad ini beda dengan pad drum pad yang biasa ada gitu ya. Bedanya apa? Kalau bedanya di dalam ini tuh ada elektroniknya gitu. Ada elektroniknya, ada sensornya di sini. Ada sensornya gitu. Kalau pad drum yang seperti biasa itu dia tidak ada sensornya gitu. Oke. Nah, bedanya antara si ini yang hitam-hitam ini, seperti kalian lihat, fungsinya untuk sebagai kayak simbal lah kalau di drum akustik. Sementara si yang putih-putih ini fungsinya sebagai snare, fungsinya sebagai tom, itu floor tom kalau di drum akustik. Terus juga kalian lihat di sini ada hi-hat, ada stand hi-hat, dan ada drum elektrik yang nggak pakai stand hi-hat gitu. Jadi dia nggak ada stand hi-hatnya seperti itu. Kalau yang saya ini ada stand hi-hatnya gitu. Oke. Nah, ini terus kemudian bass drumnya kayak gitu tuh, drum pad. Sebenarnya ini kalau nggak dinyalain listrik, dia hanya akan seperti pad drum aja, bunyinya tok 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 gitu aja gitu. Oke. Dan kemudian seperti kalian lihat di masing-masing pad ini, di tiap, entah itu di sini, kita lihat dari sini ya. Nih, ada kabel nih tuh, ya kan? Jadi di masing-masing pad itu semuanya itu pasti ada kabel. Tuh, colokin. Di hi-hatnya juga seperti kita lihat tuh ada 2 kabelnya. Terus kemudian di simbal tuh pasti ada dicolokin. Jadi prinsip kerjanya adalah dari si pad ini kita colokin ke sini. Terus kabel yang satunya lagi kita colokin di yang namanya modul. Ini yang namanya modul nih. Modul itu buat apa sih? Modul itu untuk nah, kita colokin di sini, di belakang sini. Colokin di sini. Habis itu modulnya dinyalain. Modul ini nanti kita bisa rubah-rubah dari si pad drum ini nih. Ini kalian bisa ganti suara snare-nya gitu. Suara snare apa yang kalian mau. Bisa juga diganti ini jadi sound tom, bisa juga diganti jadi sound cymbal, bisa juga ini jadi bass drum. Sebenarnya ini bisa jadi apa aja gitu. Tinggal kalian ngatur di modulnya sini gitu. Mungkin agak sedikit bingung kali kaliannya. Kok bisa sih? Karena kalau di drum akustik yang ini hanya akan suaranya tak snare. Tapi kalau di drum elektrik ini bisa kalian buat suaranya jadi snare, jadi tom, jadi simbal right, jadi simbal crash, jadi China misalnya. Bisa jadi bass drum. Terserah, tinggal ngatur di modulnya. Oke.
Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Ada pad-padnya, kalian colokin kabel dari pad itu, terus masuk ke modul. Nah, dari modul itu tinggal kalian iniin aja, tinggal kalian setting sendiri gitu loh. Kalau misalnya dari bawaan pabriknya memang dari settingan saya Yamaha, saya beli DTX K63X yang belum di-upgrade, ya udah kalian akan dapatkan ada di situ presetnya. Kalian bisa pilih-pilih di situ soundnya. Ini di sini nih presetnya. Kalian bisa pilih-pilih. Kelihatan nggak ya? Oke. Ini presetnya udah saya buat sendiri. Tetapi ini ada preset tuh. Dari yang satu tuh. Terus kalian utak-atik instrumennya misalnya. Snare-nya mau kalian ganti misalnya. Ya kan tinggal ganti-ganti di sini nih. Oh, saya mau ganti nggak mau pakai snare misalnya. Tom aja gitu. Nah, itu makanya kemudian sound pad yang snare itu jadi tom, tuh jadi simbal juga bisa gitu kan. Tinggal gimana kita ngaturnya gitu. Nanti kemudian kalian bisa tinggal save di situ dan kemudian jadi gitu. Tinggal kalian mainkan. Serunya jadi ada pilihan soundnya tuh banyak gitu. Kalau drum akustik kalian cuman punya satu sound ya drum itu sendiri, tapi kalau kalian pakai drum elektrik itu pilihan soundnya banyak. Kalau di sini yang presetnya dia ada 40 tuh. Ada 40 sound. Belum lagi kalau kalian mau otak-atik sendiri bisa snare-nya pakai apa gitu, sesuai dengan keinginan kalian. Belum lagi ini juga bisa ditambahin dengan sound-sound dari luar gitu. Nah, itu perbedaan antara si pad drum ini. Pad drum ini berbeda dengan pad drum biasa. Ini seperti ini, misalnya kalian punya pad drum ini. Bedanya apa sih? Kalau di pad drum ini dia nggak ada elektroniknya di dalamnya, nggak ada sensornya gitu loh. Jadi kalau kalian pukul sekeras apapun ya nggak apa-apa. Nah, kalau di drum elektrik sebaiknya ada saran dari teknisi yang sering benerin drum elektrik, banyak banget kerusakan terjadi. Nah, kalian mesti membedakan memukul antara drum elektrik dengan drum akustik. Karena di sini ada sensornya, ada elektroniknya. Itu ada solderan-solderannya gitu. Kalau kalian pukul keras-keras lama-lama itu bisa lebih cepat rusak gitu. Kalian nggak perlu mukul kayak gini. Di pad drum kalian jangan, saran saya jangan. Karena kalian mukul di sini, kalau kurang keras tinggal diatur dari modulnya aja, dikerasin. Keras sendiri gitu. Terus kemudian kalian mungkin bertanya-tanya gitu. Terus udah dimasukin ke situ dari pad, terus simbal begini dimasukin, terus saya dengerin drumnya pakai apa? Kalian bisa pakai earphone. Colokinnya di mana? Colokinnya di bagian modul. Ada colokan buat earphone. Bisa pakai earphone, bisa juga pakai headphone, atau bisa juga pakai speaker. Saya udah membahas speaker nih, saya juga ada speaker di sini. Saya hidupin aja ya. Oke. Jadi kalau saya mainkan, kalau nggak dihidupin si speakernya, dia bunyinya akan seperti ini. Tuh, jadi persis kayak pad. Itu kalau kalau kita nggak dicolokin ke listrik, dia bisa jadi pad gitu. Tapi sekali lagi, pad ini jangan kalian pukul, jangan kalian samakan dengan pad drum yang biasa, karena di sini ada elektroniknya sehingga kalian pukulnya nggak perlu keras gitu. Nggak perlu sekeras mukul drum akustik, karena supaya drum elektrik kalian bisa lebih awet gitu. Itu ya hal yang harus kalian bedakan antara drum akustik dengan drum elektrik. Tuh. Bunyinya kayak gitu. Tapi begitu kalian colok earphone, baru jadilah drum seperti yang kalian dengarkan. Ini kebetulan saya ada speaker, saya akan nyalain aja speaker ya. Oke. Terus kemudian saya akan main sini. Ini gitu. Langsung beda kan ya? Kalau saya matiin,
Iya, berubah lagi jadi pad tuh. Tuh. Tapi begitu saya hidupkan ini, oke. Nah, sebaiknya mungkin kalian mikir, saya beli drum elektrik berarti saya harus beli speaker juga. Kalian bisa punya pilihan pakai earphone atau pakai headphone atau pakai speaker. Kalau saya sendiri lebih suka pakai earphone ketimbang pakai speaker. Karena kalau pakai speaker, kalau dikerasin kan jatuhnya sama kayak drum dan jadinya berisik gitu. Kelebihan dari drum elektrik yang saya rasakan banget kenapa akhirnya saya beralih dari drum akustik ke drum elektrik adalah drum elektrik itu kita nggak perlu pasang peredam. Dan peredaman itu untuk satu ruangan, coba deh kalian googling aja harga biaya meredamkan ruangan. Itu kalian akan ketemu kurang lebih sekitar 20-an juta. Lumayan kan? Banyak kan? Sementara si drum ini juga kemarin tuh saya beli yang versi pabrikannya itu 16 juta gitu kan. Jauh lebih murah kan gitu kan, ketimbang kalian beli drum akustik gitu. Terus kalian harus drum akustik kalian, kalian mikir bisa dapat murah, oke 5 juta. Kalian beli drum akustik udah plus simbal. Tapi permasalahannya adalah kalau drum akustik kan keras banget gitu. Kalian mesti meredamkan ruangan kalian dan kalian perlu keluar dana sekitar 20-an juta gitu kan untuk meredamkan ruangan. Saya sendiri udah termasuk kapok sih dengan meredamkan ruangan karena saya udah 5 kali ngerjain peredaman ruangan untuk studio saya, untuk kamar ini. Akhirnya saya udah pikir gue capek karena peredaman ruangan satu mahal, 2 itu nyari orangnya nggak gampang, nyari tukang yang bisa mengerjain nggak gampang, 3 kalau kalian nggak ngerti kalian bisa dibohongin gitu, kalian keluar duit banyak, akhirnya hasilnya tetangga masih komplain juga, ini kok berisik banget sih, itu kan akhirnya kalian buang-buang duit aja. Akhirnya dengan keribetan itu akhirnya saya mutusin udah deh, gue males deh drum akustik, mendingan drum elektrik. Karena drum elektrik sekarang udah jauh lebih bagus. Pertama, kelebihan drum elektrik itu adalah kalian nggak butuh peredam, jadi kalian beli ini semua udah, ini nggak keras kok tuh. Kalau kalian pakai earphone, udah bunyinya cuma ini doang. Tetangga kalian ini juga kalau ke sebelah udah nggak kedengeran gitu. Saya punya teman di Batam, dia punya drum elektrik, bahkan tetangganya nggak tahu kalau dia itu punya drum elektrik, bahwa dia guru drum, terus dia ngajar drum, dia punya drum elektrik. Kok gue nggak pernah denger sih lu suara drum dari rumah lu? Dia bahkan tetangganya nggak ada yang tahu karena memang nggak kedengeran tuh. Dia nggak berisik gitu loh. Jadi kalian nggak perlu mikirin pusing-pusing mikirin masalah peredaman ruangan, karena peredaman ruangan itu repot, bukan cuma mahal tapi repot juga gitu. Jadi akhirnya saya pikir udah deh, gue mendingan pakai drum elektrik aja, karena masalah peredaman bisa nggak perlu mikirin, kalian cuman perlu beli ini, habis itu kalian mau taruh di mana segala macam, di ruang tamu misalnya, kalian nggak perlu ada gue harus peredamin, nggak perlu gitu. Ini nggak berisik. Kalau drum akustik berisik gitu kan. Terus kemudian keuntungan yang kedua adalah kalau kalian mau ngerekam itu jauh lebih gampang. Kalau kalian pakai drum akustik, kalian mesti beli mikrofon. Mikrofon satu persatu itu mahal lagi. Terus kemudian repot deh, belum mempelajari ininya segala macam, ntar ada facing segala macam, repot. Beli mikrofon tambahan buat drum aja itu udah nambah uang lagi gitu. Bukan cuma mikrofon tambahan, kalian mesti beli sound card, audio interface yang minimal 8 channel, itu juga tambahan lagi lebih mahal. Sementara kalau kalian pakai drum elektrik, kalian bisa pakai audio interface yang cukup 2 channel gitu. Left right masuk ke situ udah gitu. Kalau kalian mau tambah vokal ya berarti kalian mesti ada 3 channel. Tapi kan biasanya kalau drum itu kalian buat drum cover itu kan kalian nggak sambil ngomong gitu kan. Jadi cuman drum doang, 2 channel bisa masuk ke
audio interface yang 2 channel jauh lebih murah ketimbang audio interface yang 8 channel gitu. Jauh lebih gampang langsung jadi gitu. Kita nggak perlu mixing yang segala macam apa-apa. Jadi menurut saya drum elektrik itu pada akhirnya akan memudahkan dari segi nggak pakai peredam. Satu, itu udah murah banget. Kedua, ketika kalian mau buat drum cover itu jauh lebih murah dan mudah. Kalian nggak perlu beli mikrofon, terus kalian nggak perlu beli audio interface yang 8 channel, pakai yang 2 channel aja udah cukup gitu kan. Terus masalah mixingnya juga jauh lebih mudah gitu, karena kalau 8 channel itu kalian mixingnya lebih susah, belum lagi masalah ruangan. Kalau drum kalian walaupun kalian punya drum yang bagus, kalau ruangan kalian tidak tertreatment dengan baik, suaranya juga nggak bagus juga, drum kalian juga nggak bagus juga. Jadi kalau saya pikir itu kelebihan dari drum elektrik. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kan, kalau misalnya drum elektrik itu yang biasa itu kan dia cuman tomnya cuman 2 ya, 1, 2, cuman yang gini nih biasanya kan tomnya sama floor itu kan gitu. Kok ini saya bisa tambah banyak gitu, simbol-simbolnya tambah banyak. Apakah di modulnya support untuk banyak? Nah, kalau untuk drum DTX 6 ini dia support untuk 14. Kalian bisa pasang 14 biji bass drum, snare, hitung aja bass drum, snare, hi-hat, terus pokoknya 14 lah. Hitung tom berapa biji, tom 1, 2, 3, 4. Saya tomnya ada. Ini berarti kalau kita hitung ya, bass drum 1, snare tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, tomnya 4, simbalnya splash 2 biji, crash 2 biji, Chinese 1, terus ini ada tambahan snare. Itu bisa 14 kalau DTX 6. Gimana caranya? Apakah colokannya di belakang ada 14? Enggak. Colokan di belakangnya itu enggak ada 14. Kalian pergunakan kabel kayak gini nih. Kabel XY. Kabel 1 tapi bercabang 2 tuh. Kabel 1 bercabang 2 itu belinya di mana? Kalau saya solder sendiri. Kalau kalian nggak ngerti cara soldernya, kalian googling aja, beli di Tokopedia. Ini saya beli di Tokopedia juga kok. Habis itu saya solder sendiri, saya lihat oh dia soldernya gitu ya. Udah, saya kerjain sendiri, saya solder sendiri. Nah, ini banyak kok di Tokopedia yang jual kayak gini, banyak. Bahkan jual kabel-kabel custom banyak. Kalian tinggal pesan, nah ini saya butuh yang 3 meter, saya butuh yang 10 meter, saya butuh yang 1 meter, saya butuh yang 50 meter misalnya. Cari aja di Tokopedia, banyak yang jual. Nah, ini nanti tinggal dicolok di modulnya 1 gitu ya. Celok. Ini 2. Kalian colokin misalnya di tom 1 dan tom 2 gitu. Tapi kemudian kalian nggak otomatis langsung jadi, oh tiba-tiba langsung tom 1, tom 2. Kalian harus nge-set lagi di modulnya. Nggak cuman asal, dulu saya juga mikirnya gitu, colok dia langsung ngerti sendiri. Enggak gitu loh. Bisa jadi nggak bunyi, bisa jadi ini tom 1 ini berubah jadi, ketika kalian colok dia berubah jadi sound splash. Terus yang itu ketika kalian colok dia berubah jadi suara bass drum. Nah, untuk ngaturnya kalian atur lagi di modul gitu. Kalian atur lagi. Untuk detail masalah itu kalian baca aja buku manualnya. Karena di buku manualnya dijelasin gimana cara ngaturnya gitu. Nanti atau mungkin nanti kapan saya jelasin lagi mengenai penggunaan si kabel ini supaya nanti kalian bisa upgrade lagi. Oh ya, keuntungan pakai drum elektrik itu juga kalian bisa upgrade. Kalian beli yang standar, terus kalian beli upgrade ini. Ini tuh pad ini, kenapa saya pilih Yamaha juga, ini banyak yang jual nih pad tambahan ini gitu. Jadi kalian bisa beli tambahan pad lepasan gitu. Yang ini ada semua gitu, banyak yang jual di Tokopedia. Jadi kalian bisa upgrade sendiri. Nah, kalau drum akustik, kalau kalian mau tambah, bisa, oh saya mau nambah tom gitu. Misalnya kalian, drum kalian tom 1, tom 2, floor tom gitu. Tom 10, tom 12, tom 16. Terus kalian mau tambah, gue mau tambah floor tom 14, kebetulan ada yang jual. Biasanya permasalahannya, warnanya beda. Ya kan, warnanya beda. Ini drum kalian misalnya warnanya kayu gitu, yang ada itu warnanya hitam gitu kan, jadi belang gitu. Nah, kalau ini kan enggak gitu, kalian bisa lihat sama tuh, warnanya sama gitu. Dan
gampang didapat gitu. Gampang didapat itu yang saya suka. Jadi kalian bisa upgrade semau kalian, asal kalian ada dananya. Terus kelihatannya juga nggak belang gitu. Ya kalau simbal hitam semua gitu. Yamaha kenapa Yamaha buat saya gampang didapat, kayak gini-gininya nih, simbal-simbal padnya. Pad ini gampang didapat, mudah untuk didapatkan, sehingga nanti kalian bisa upgrade dengan semau kalian. Terus kemudian termasuk gampang dan bagus gitu. Itu kenapa saya memilih Yamaha kalau saya ya gitu. Nah kurang lebih seperti itu aja dulu sharing saya mengenai pengenalan drum elektrik. Nanti mungkin saya akan membahas mengenai penggunaan ini, kabel Y ini, supaya kalian bisa pasang buat drum elektrik kalian yang kalian mau gitu. Oke. Kalau begitu sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.